Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dwi Silo di Balik Rantau Channel. Udah lama kita nggak bikin video nih rekan-rekan. Ini video motovlog kami yang ketiga ya. Setelah yang pertama itu beta tester, yang kedua itu beta tester 2.0. Yang ini juga tetap masih beta tester. Setelah sebelum-sebelumnya kita nggak pakai mikrofon, nah kali ini kita coba pakai mikrofon yang bukan dari headset ya, tapi benar-benar single mikrofon. Nanti untuk teman-teman bisa dengar suaranya kayak gimana. Oke, siang ini kita perjalanan menuju ke tempat kerja rekan-rekan Bara. Saya bahasakan rekan-rekan Bara ya, kalau karena Balik Rantau Channel kalau disingkat jadi Bara. Oke, siang ini saya sedang menuju ke tempat kerja saya di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, perjalanan siang ini cukup padat, tapi tidak macet, hanya padat di beberapa titik saja yang macet, seperti di depan ini tuh. Ini di persimpangan M1 namanya. Oh, macet sekali kan. Nah, di depan sana ada parkiran. Hari ini saya nggak parkir motor di sana karena buat rekan-rekan Bara saya coba untuk keliling jalan perimeter namanya, supaya bisa bikin motovlog ini ya. Ini kita sudah memasuki jalan perimeter. Jadi kalau untuk ke Bandara Soekarno-Hatta itu, kalau yang dari kota Tangerang itu ada dua cara. Yang pertama itu parkir di TOD tadi, di gedung TOD yang sebelumnya kita lewati. Nah, buat rekan-rekan Bara yang mungkin tinggal di daerah Tangerang atau sedang transit di Tangerang dan kemudian pengen ke bandara lagi tapi nggak mau capek-capek bawa kendaraan, nah, bisa parkir di gedung TOD. Dan cara yang kedua yaitu kita muter ngelewatin jalan perimeter yang satu ini. Ada dua ya, perimeter utara dan perimeter selatan. Nah, kalau yang ini perimeter selatan kalau saya nggak salah sih. Dan GMF Aero Asia ini punya hanggar yang merupakan hanggar terbesar di dunia untuk ukuran pesawat sedang ya, seperti pesawat-pesawat Boeing 737-800 itu yang paling banyak dipakai, karena itu GMF Aero Asia itu punya hanggar terbesar di dunia dengan kapasitas mampu menampung 16 pesawat sekaligus. Rekan-rekan, sepertinya itu bikers juga, dia menyapa. Saya sebenarnya bukan rider yang hobi banget touring ya. Oke, kita lewatin dulu tuh, rekan-rekan bisa lihat ada orang-orang juga yang
mungkin saya bisa bilang ini kayak tempat wisata ya, karena nggak semua orang bisa lihat pemandangan seperti ini. Wisata yang gratis, bisa lihat pesawat terbang, landing, pesawat lalu lalang, pesawat parkir. Wisata gratis yang bisa dinikmatin semua kalangan. Cuman perlu diperhatikan karena di pinggir-pinggir area ini tidak boleh stop, tidak boleh berhenti sembarangan. Jadi ya, hanya ada beberapa spot saja. Mungkin siang ini belum nggak kita lewat ini. Oke, nyambung yang tadi ya. Saya sebenarnya bukan rider yang hobi banget touring. Cuman semenjak punya atau memiliki motor CB150X ini, jadi seakan-akan saya mengikuti tren gitu, mengikuti tren yang pada hobi motoran, hobi touring, hobi bikin motovlog kayak gitu kan. Sekarang kan lagi rame-ramenya tuh. Nah, semenjak awalnya sih saya seneng desainnya aja sih. Ya alhamdulillah Allah mudahkan saya punya motor ini. Dan selanjutnya kok jadi tertarik pengen touring, pengen motoran jarak jauh. Itu pertama kali saya coba motoran jarak jauh itu tahun lalu, 2022. Jaraknya masih dekat lah kalau untuk rider yang sudah kawakan. Kalau untuk rider pemula amatir kayak saya itu cukup jauh ya, dari kota Palembang menuju kota Tangerang. Direct perjalanan pagi hari sampai di Tangerang itu jam 11 malam. Hanya istirahat di kapal dan tidak nginep di kota Lampung. Nah, itu perjalanan jauh pertama saya menggunakan motor CB150X ini. Setelah perjalanan itu kok rasanya enak gitu loh, asik gitu touring ya. Bisa nikmati pemandangan, bisa nambah experience juga mengenai macam-macam lah. Salah satunya ya etika dalam berkendara, etika kita ketika dalam perjalanan, rambu-rambu lalu lintas, ketemu dengan orang-orang baru, tempat-tempat baru, bisa berwisata juga, dan lainnya, dan masih banyak lagi. Setelah berhasil nyobain touring untuk pertama kali, dengan begitu hype-nya video-video motovlog di YouTube, akhirnya kepikiran pengen ikutan juga gitu, pengen bikin motovlog juga. Walaupun sebenarnya public speaking bisa dibilang masih sangat amburadul ya, opening yang masih berantakan, yang tutur kata atau tata kata yang masih berantakan ya. Masih harus banyak belajar. Makanya kenapa di video ketiga ini masih saya sebut beta tester, karena ya setelah kita mengtester device, peralatan yang kita pakai, selanjutnya saya masih tester mengenai public speaking, storytelling, tata cara pengambilan gambar, pengambilan video, maksud saya editing video, dan lain-lain. Masih banyak yang perlu dipelajari. Ya syukur-syukur kalau rekan-rekan bara bisa menikmati video ini tidak hanya dari sekedar
public speakingnya, tapi bisa menikmatin dari video-video perjalanan di motovlog saya ini ya, di Bara channel. Mungkin ada rekan-rekan Bara yang bertanya ya, kenapa kok pilih nama Balik Rantau? Oh. Ya alhamdulillah saya lahir dan besar di kota Sumatera. Di kota Sumatera, di provinsi Sumatera, tepatnya provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang. Dan mungkin agar terkesan punya ciri khas, jadi saya menggunakan kata-kata dari bahasa Palembang. Balik itu artinya pulang, rantau itu ya merantau. Jadi balik rantau, karena memang saya posisinya sekarang itu kerja itu merantau di kota Tangerang ini. Jadi ya terpikirlah nama Balik Rantau, karena nggak ada kepikiran pengen menetap di kota rantauan. Pengennya sih pulang, bisa kumpul dengan keluarga, mendapatkan pekerjaan di kota asal gitu. Mungkin rekan-rekan juga ada yang berpikiran seperti itu. Akhirnya tercetuslah nama Balik Rantau Channel. Nah, sebentar lagi kita udah keluar dari perimeter selatan atau utara sih ya. Cobalah nanti saya cari lagi ya. Menuju jalur utama ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk device perekaman video masih tetap sama seperti sebelumnya, saya pakai smartphone dengan adapter 2 tingkat Type C ke jack 3,5 mm. Kemudian saya pakai adapter pemisah antara mikrofon dan headset, adapter U. Kemudian baru disambung ke mikrofon. Bisa dibayangin betapa bergelantungannya ini di depan helm saya ini. Nah, kita udah sampai di jalan utama menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan sudah keluar dari jalan perimeter. Nah, di arah, kalau rekan-rekan yang dari Jakarta itu arahnya berlawanan ya dengan arah ini. Itu keluarnya biasanya lewat tol, lewat jalur tol ya, belakang kita itu. Itulah kenapa kebanyakan pada pakai mobil. Nah, ini jalur khusus motor, karena jalan di bandara ini kita nggak bisa sembarangan ya. Ada jalur-jalur khususnya gitu. Jalur khusus kendaraan pribadi, kendaraan umum, transportasi umum kayak taksi gitu. Juga ada jalur buat motor. Bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali ke Bandara Soekarno-Hatta pasti akan bingung tuh.
ini lewat mana, salah jalan ya. Nah ini area parkir terminal kargo buat pesawat-pesawat kargo. Ada Masjid Pelangi, masjid yang Kuba Pelangi. Jadi, nah, selanjutnya di sebelah kiri itu ada Terminal 1. Tempat Airfast, Super Air, Jet, Sriwijaya Air di Terminal 1. Tapi tujuan kita bukan di situ ya. Nah, ini jalur masuknya. Tujuan kita adalah area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara ini ada juga Skytrain. Itu kereta yang menghubungkan antar bandara. Beroperasi maksimal sampai jam 9 malam. Jadi buat rekan-rekan bara yang naik pesawat turun di Cengkareng, Soekarno-Hatta atau transit, terus kemalaman dan nggak kebagian kereta, misal mau transit dari Terminal 1 ke Terminal 2 atau sebaliknya ya, dan nggak kebagian kereta, itu bisa pakai bis. Di sini itu tersedia ada 2 bis, ada shuttle bis free yang gratis, ada yang shuttle bis berbayar. Nah itu operasionalnya 24 jam. Rekan-rekan bisa pilih sesuai yang ketemunya. Saran saya kalau memang pengen buru-buru bisa menggunakan shuttle bis yang free. Itu hanya 5.000 kok bayarnya. Nanti tinggal bilang ke sopirnya aja, Pak saya buru-buru gitu. Ya, paling kebijakan dari Pak sopir. Nah ini kita udah masuk ke area perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. Selain bis yang saya sebutin tadi, untuk rekan-rekan yang turun misal di Bandara Soekarno-Hatta pengen keluar kota seperti ke Bandung, Cimahi, nah di sini ada bus Damri sebagai connecting dari bandara menuju ke area-area selanjutnya. Mungkin ada rekan-rekan yang udah tahu juga dan ada yang belum tahu. Nah ini depan, salah satunya nih depan kita di Damri ini. Rutenya ada banyak sih, ada Bogor, ada macam-macam. Bogor, Bandung, Cimahi. Nah, Kampung Rambutan. Sorry Pak. Nah ini kereta connecting bandara yang dari bandara ke stasiun kereta LRT. Nah ini dia tempat ngumpulnya para bis, shuttle bis ada yang berbayar dan ada yang free. Di sini tempat ngumpulnya. Tapi kan nggak bisa naik dari situ karena ada titik-titik tertentu yang udah ditentuin. Di dalam bisnya ada informasi mengenai di mana titik-titik kita bisa naik bis. Salah satunya nanti di gedung depan, tuh gedung TOD.
Loh kok ketemu lagi gedung TED? Ya iya, karena buat kita yang bawa kendaraan pribadi pengen ke bandara atau ke area perkantoran ya itu harus muter jalan perimeter, dan ujung-ujungnya tetap balik lagi karena di sini udah nggak ada jalan. Kalau dulu ada sih jalan bisa dilewatin kendaraan motor sama mobil, nah, sekarang udah jadi tempat parkir dan nggak bisa dilewatin, cuman khusus tempat parkir. Nah di sini kita naik untuk shuttle bis yang berbayar. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di tempat kerja. Semoga rekan-rekan Bara bisa menikmati video ini. Kalaupun ada info yang bermanfaat dari video saya ini, silahkan di like, di share ke teman-teman rekan-rekan Bara yang lain. Oke, saya Dwi Silo dari Balik Rantau Channel. Saya pamit undur diri dulu. Semoga ketemu di video-video motovlog berikutnya, dan semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan Bara channel sekalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.